Pada video sebelumnya, channel Tentang Dunia sudah membahas contoh sukses pemindahan ibu kota. Paling tidak dilihat dari sudut pandang ekonomi. Nah, kalau ada contoh sukses, ada nggak sih contoh pemindahan ibu kota sebuah negara yang tidak berhasil alias gagal? Di video kali ini, channel Tentang Dunia akan membahas contoh pemindahan ibu kota yang hasilnya tidak seperti yang direncanakan. Yuk kita mulai. Myanmar, Yangon ke Naypyidaw. Yangon atau Rangon adalah ibu kota Myanmar sejak negara ini merdeka pada tahun 1946. Pada tahun 2005, pemerintah Myanmar memutuskan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke Naypyidaw, yang terletak sekitar 320 km di sebelah utara ibu kota lama. Keputusan pemindahan ibu kota Myanmar ke eks-ledang tebu itu memang penuh misteri dan spekulasi. Bahkan pembangunan kota baru itu disebut sangat rahasia dan tidak ada yang tahu waktu mulai konstruksi pertama dilakukan. Ya maklum sih, saat itu Myanmar dikuasai oleh pemerintahan junta militer yang serba tertutup dan rahasia. Kala itu pemerintahan Myanmar menyebutkan pemindahan ibu kota ke Naypyidaw adalah untuk membangun Canberra atau Brasilia yang baru. Ibu kota administratif itu diharapkan bebas dari kemacetan dan padatnya populasi penduduk seperti di Yangon. Ya, mirip-mirip sih seperti alasan sejumlah negara yang memindahkan ibu kotanya. Walaupun beberapa isu liar juga beredar terkait pemindahan ini. Beberapa jurnalis barat menyebut alasan pemindahan ibu kota ini adalah untuk menghindari pemberontakan. Sementara rumor lain menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota ke Naypyidaw ini adalah karena keinginan pemimpin Myanmar saat itu mengikuti saran seorang peramal. Tapi apapun alasannya, pemindahan ibu kota ini kayak sudah jadi tradisi di Myanmar sih. Karena menurut sejarah, di masa lalu Raja-Raja Burma memang beberapa kali memindahkan ibu kota atas dasar saran peramal. Akhirnya, Myanmar yang dulunya bernama Burma ini adalah negara yang memiliki banyak tempat bekas ibu kota. Dan ini adalah yang terbanyak di dunia. Maka dibangunlah Naypyidaw menjadi ibu kota yang megah. Jalan-jalan yang lebar, gedung-gedung megah, istana, dan kuil, serta infrastruktur lainnya. Bahkan Bandara Naypyidaw dirancang oleh desainer yang sama dengan Bandara Changi di Singapura. Memiliki luas sekitar 4.800 km persegi, Naypyidaw memiliki jalan raya selebar 20 jalur, 4 lapangan golf, taman safari, kebun binatang, hingga pagoda mewah. Urusan infrastruktur udah luar biasa banget lah pokoknya. Apalagi mengingat Myanmar adalah salah satu negara yang secara ekonomi paling miskin di ASEAN. People make cities, and it is to them, not buildings that we must fit our plans, kata Jane Jacobs, seorang jurnalis yang menulis The Death and Life of Great American Cities. Pembentuk utama sebuah kota adalah penduduknya, bukan semata gedung-gedung megah yang menghiasinya. Tampaknya inilah yang menjadikan pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw dianggap sebagai sebuah kegagalan. Naypyidaw yang dibangun megah justru malah menjadi kota hantu karena sepinya kegiatan masyarakat di sana. Statistik resmi pemerintah menyebut populasi penduduk di sana sekitar 1 juta jiwa. Tetapi banyak pihak yang meragukan hal itu. Jalan raya yang luas benar-benar kosong dan hanya ada keheningan di udara. Nyaris tanpa geliat, hampir tidak ada pergerakan. Bisa dikatakan, Naypyidaw mirip seperti kota hantu yang sangat sepi. Sangat kontras ketika sebuah kota memiliki jalan raya 20 jalur yang hanya sesekali dilintasi kendaraan.
Naypyidaw sejauh ini memang masih sepi karena hanya berfungsi sebagai pusat administratif pemerintahan Myanmar. Pusat bisnis dan industri tetap di Yangon. Sepinya Naypyidaw ini disebabkan kurangnya fasilitas umum. Hal ini karena pemerintah Myanmar terlalu fokus untuk membangun perkantoran dan fasilitas militer, namun melupakan pembangunan fasilitas umum dan perumahan. Nah, belajar dari Myanmar, mudah-mudahan rencana pemindahan ibu kota negara kita ke Kalimantan nantinya bisa terencana dengan matang ya guys. Sekali lagi, sebuah kota adalah tentang manusianya, bukan melulu tentang infrastrukturnya saja. Salam.